selamat datang kembali di Joan Val Crochet Channel. Kali ini saya akan membuat tutorial untuk litany bag. Jadi untuk litany bag ini kita menggunakan motif bubble, dan untuk bahannya di sini saya menggunakan milk cotton yang 5 ply. Jadi ini kurang lebih kita butuh 3 gulung lebih dikit. Kalau 4 gulung pasti masih sisa. Untuk hakpennya saya pakai yang nomor 6 atau 3,5 mili. Lalu kita butuh handle. Jadi handlenya ini opsional aja, mau pakai yang seperti saya, yang mutiara seperti ini panjangnya 35 cm. Jadi ini tas jinjing. Lalu butuh ring D 2 biji, dan kita butuh kancing magnet. Jadi ini tasnya tidak pakai furing, tidak pakai resleting. Tapi kalau misalkan teman-teman mau di furing pakai resleting juga boleh. Oke, kita mungkin juga butuh penanda dan gunting. Oke, kita mulai saja tutorial kita untuk litany bag. Oke, di awal row kita buat dulu slip knot. Setelah itu kita buat chain 30. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Dan berikutnya row 1 kita mulai dari chain kedua dari hook. Ini hooknya, ini chain pertama, ini chain kedua, dan kita pakainya bum loop atau loop yang ada di belakang ini. Kita buat single crochet 29. 1 2 3 28 dan 29. Row 1 selesai dan kita putar. Kita masuk ke row 2. Di awal row kita buat chain 1 sebagai bantuan naik, dan kita mulai dari stitch yang sama dengan chain 1. Kita buat single crochet 2, 1 2. Berikutnya kita akan membuat pola pengulangan. Jadi pola pengulangannya kita buat bubble stitch lalu single crochet 2 sebanyak 9 kali. Jadi bubble stitch itu kita buat double crochet tapi jangan diselesaikan. Nah, buatnya itu sebanyak 5 kali dalam satu stitch. Jadi kayak gini, putar benang di hook, masuk ke stitch, ambil benang, tarik, ambil benang, keluar 2. Ada 2 loop di hook, jangan diselesaikan. Putar lagi benang di hook, masuk di stitch yang sama, ambil benang, tarik, ada 4 loop di hook, ambil benang, keluar 2. Kita punya 3 loop di hook. Putar benang lagi di hook, masuk di stitch yang sama, ambil benang, tarik, ada 5 loop di hook, ambil benang, keluar 2. Ada 4 loop di hook. Putar benang di hook, masuk ke stitch yang sama, ambil benang, tarik, ambil benang, keluar 2. 1 2 3 4 5. Ada 5 loop di hook. Lagi putar benang di hook, masuk ke dalam stitch, ambil benang, tarik, ambil benang, keluar 2. Nah, sekarang di hook ada 6 loop. 1 2 3 4 5 6. Oke, berarti ini double crochet ini yang kita bikin ini sudah ada 5 karena loop di hooknya ada 6. Lalu ambil benang dan keluar semua. Berikutnya single crochet 2, 1 2. Dan ini pengulangan yang pertama. Stitch berikutnya ini masuk pengulangan yang kedua. Putar benang, masuk di stitch, ambil benang, tarik, ambil benang, keluar 2. Putar benang di hook, masuk di stitch, ambil benang, tarik, ambil benang, keluar 2.
putar benang di hook, masuk di stitch, ambil benang, tarik, ambil benang, keluar 2, putar benang di hook, masuk ke stitch, ambil benang, tarik, ambil benang, keluar 2, putar benang di hook, masuk ke dalam stitch, ambil benang, tarik, ambil benang, keluar 2. Sekarang kita punya 6 loop di hook, 1 2 3 4 5 6, ambil benang, keluar 6. Oke, keluar semua. Berikutnya single crochet 2, 1 2. Nah, ini silakan dilanjutkan sampai pengulangan yang ke-9. Dan ini setelah row 2 selesai, ada 9 bubble. Kita lepas hakpennya, jadi bubble-nya ini kan menghadap ke belakang. Nah, ini kita bawa hadapnya keluar, diginiin, karena menghadap yang ke depan begini seratnya dia lebih bagus. Satu-satu dihadapkan ke depan. Oke, ini sudah menghadap ke depan semua bubble-nya. Berikutnya kita putar dan kita ke row 3. Jadi untuk row 1 dan row 2 ini kita punya 29 stitches. Sekarang kita ke row 3, chain 1 sebagai bantuan naik, dan kita mulai dari stitch yang sama dengan chain 1. Kita buat increase 2 single crochet dalam 1 stitch. Berikutnya double crochet, single crochet 27. 1 2 3 4 25 26 27, dan tersisa 1 stitch yang terakhir kita isi dengan increase atau 2 single crochet dalam 1 stitch, dan row 3 selesai. Di row 3 kita punya 31 stitches. Kita putar dan kita ke row 4, chain 1. Jadi di awal row selalu kita buat chain 1 sebagai bantuan naik, dan row-nya dimulai dari stitch yang sama dengan chain 1. Row 4 single crochet 3, 1 2 3. Berikutnya kita buat pola pengulangan, bubble stitch, single crochet 2, diulang sebanyak 9 kali. Ada 6 loop di hook, ambil benang dan keluar semua. Lalu single crochet 2, 1 2. Stitch berikutnya masuk pengulangan yang kedua. Kita buat bubble stitch, ada 6 loop di hook, ambil benang keluar semua, lalu single crochet 2, 1 2. Dan ini pengulangannya dilanjutkan sampai pengulangan yang ke-9. Nanti ada di sini, jadi akan tersisa 1 stitch yang terakhir kita isi dengan single crochet. Oke, setelah row 4 selesai, jangan lupa bubble-nya dibawa ke arah depan. Row 4 selesai, dan di row 4 kita punya 31 stitches. Berikutnya kita putar dan kita ke row 5. Row 5, di awal row pada stitch yang pertama kita buat increase atau single crochet, 2 single crochet dalam 1 stitch. Berikutnya buat single crochet 29, 1 2
3, 4, 5, 27, 28, dan 29. Tersisa satu stitch yang terakhir, kita isi dengan increase. Dan row 5 selesai, kita punya 33 stitches, lalu kita putar. Sekarang kita ke row 6, buat chain 1, lalu single crochet. Berikutnya kita akan buat bubble chain 2, diulang sebanyak 10 kali. Ada 6 loop di hook, ambil benang dan keluar semua. Lalu single crochet 2. Jadi pengulangannya sama seperti yang row 2 dan row 4. Ini pengulangan yang pertama. Pada stitch berikutnya berarti masuk pengulangan yang kedua. Oke, pengulangan kedua sampai pengulangan yang ke-10. Untuk row 6 silakan dilanjutkan. Dan setelah pengulangan yang ke-10, di sini kita punya 2 stitches terakhir. Kita buat bubble dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima, kurang 1. Ada 6 loop, ambil benang, keluar semua. Dan stitch yang terakhir kita isi dengan single crochet. Dan row 6 selesai. Jadi di row 6 kita akan punya 33 stitch sama seperti row 5. Oke, ini row 6 selesai. Jangan lupa bubble-nya dibawa ke depan dan kita putar. Berikutnya kita ke row 7. Di stitch pertama kita buat increase. 2 single crochet dalam 1 stitch. Berikutnya kita akan buat single crochet 31. 1, 2, 3, 4, 5, 29, 30, 31, dan tersisa satu stitch yang terakhir kita isi dengan increase. 2 single crochet dalam 1 stitch. Row 7 selesai, kita punya 35 stitches. Lalu kita putar. Kita lanjutkan ke row 8. Di row 8, di awal row kita buat single crochet 2. Berikutnya kita buat pola pengulangan, kita buat bubble stitch, lalu single crochet 2 diulang sebanyak 11 kali. Pengulangan yang pertama, kita buat bubble stitch. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. 6 loop di hook, ambil benang dan tarik semua. Lalu single crochet 2. 1, 2. Untuk pengulangan yang kedua sampai yang ke-11 silakan dilanjutkan, dan jangan lupa ini bubble-nya nanti diarahkan ke depan. Row 8 selesai, kita putar dan kita ke row 9. Di row 9 kita akan buat single crochet 35. 1,
3, 4, 5, 33, 34, dan 35. Row 9 selesai dan kita putar. Oke, jadinya kayak gini. Jadi dari row berapa ini? 2, 4. Dari row 6. Oke, 6 dan seterusnya itu nanti kita akan punya bubble-nya itu 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah, berikutnya untuk row 10 sampai row 25 silakan dilanjutkan dengan mengulang polanya row 8 dan row 9. Oke, jadi pola row 8 dan row 9 diulang sampai mencapai row 25. Dan masing-masing row atau setiap row kita akan punya 35 stitches. Jadi jangan sampai stitchnya itu nanti berubah, entah kurang satu atau lebih satu. Oke. Silakan dilanjutkan untuk row 10 sampai row 25 dengan mengulang polanya row 8 dan row 9. Nah, teman-teman, ini setelah selesai dengan row 25. Sekarang kita akan melanjutkan untuk row 26. Jadi untuk row 26 sampai row 29. Oke, 26 sampai 29. Dan itu kita bikinnya itu di sisi kanan dan sisi kiri. Nah, ini kita akan bikin yang sisi kanan dulu. Jadi setelah row 25 selesai, kita putar, kita ke row 26 yang sisi kanan atas. Kita buat single crochet 2. Berikutnya kita akan buat bubble single crochet 2 sebanyak 2 kali. Bubble, single crochet 2. Ini yang pertama. Berikutnya bubble, dan single crochet 2. Ini pengulangan yang kedua. Oke, ini row 26. Jangan lupa bubble-nya dibawa ke depan. Row 26 selesai. Kita ke row 27. Di row 27 di awal row kita tidak membuat chain 1. Oke, tapi kita skip satu stitch. Stitch yang pertama ini kita skip. Berikutnya kita buat single crochet 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan row 27 selesai. Kita putar dan kita ke row 28. Kita buat single crochet 2 bubble single crochet 3. Di awal row buat chain 1. Single crochet 2, 1, 2. Stitch berikutnya kita buat bubble. Lalu single crochet 3. 1, 2, 3. Dan row 28 selesai. Jangan lupa bubble-nya dibawa ke depan. Kita
kita lanjut ke row 29. Di awal row kita tidak membuat chain 1, tapi kita skip 1. Oke, jadi stitch yang pertama ini kita skip. Berikutnya kita buat single crochet 5. 1 2 3 4 5. Kita slip stitch dan fasten off atau putus benangnya. Dan untuk bagian atas yang kanan selesai. Sekarang kita kerjakan yang bagian kiri. Oke, untuk bagian yang kiri untuk row 26, jadi ini posisinya RS atau right side. Jadi yang bagian luar dari rajutan ini menghadap ke kita. Nah, kita di row 25 ini kita skip 19 stitches. Jadi di sini itu kita di kiri itu kita butuh 8 stitches. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Kita ke row 26 pada kiri atas. Kita buat single crochet 2. 1 2. Berikutnya buat bubble. Ups. Oke, ini bubble, lalu single crochet 2, 1 2, stitch berikutnya isi bubble lagi, berikutnya single crochet 2, 1 2, dan row 26 selesai, lalu kita putar. Berikutnya kita ke row 27, chain 1 dulu, berikutnya buat single crochet 6, 1 2 3 4 5 6, lalu kita buat bentar, 6 dan decrease. Ini kita punya 7 stitch, 1 2 3 4 5 6 7, dan row 27 selesai. Lalu kita putar dan kita ke row 28. Kita skip 1 tanpa chain 1 di awal. Kita skip 1. Berikutnya single crochet 3. 1 2 3. Stitch berikutnya kita isi dengan bubble. Lalu single crochet 2, dan row 28 selesai. Kita putar, jangan lupa bubble-nya dibawa ke arah depan. Kita ke row 29, chain 1 dulu, berikutnya single crochet 4, 1 2 3 4 dan decrease.
kita kunci sekali, lalu fasten off atau potong benangnya. Oke, jadi ini panel yang pertama sudah selesai, atau ini panel badan tasnya sudah selesai. Nah, panel pertama ini kita buatnya dua. Nah, ini kita buat dua seperti ini. Oke, nah ini panel pertama selesai. Berikutnya kita akan buat tempat kancing magnetnya dulu sebelum kita bikin panel yang kedua. Dan sekarang kita lanjutkan untuk membuat tempat kancing magnetnya. Jadi ini hakpennya pakai nomor 4. Tadi di awal saya lupa bilang kalau kita butuh hakpen nomor 4 untuk tempat magnetnya. Oke, kita buat slip knot, lalu chain 5. 1, 2, 3, 4, 5, dan kita mulai dari stitch kedua dari hook 1, 2, kita buat single crochet 3, 1, 2, 3. Tersisa satu stitch yang terakhir, yang paling ujung ini kita isi dengan 3 single crochet dalam satu stitch. 1, 2, 3. Lanjut ke sisi yang satunya, kita buat single crochet 3. 1, 2, 3, dan row 1 selesai. Kita putar dan kita ke row 2, chain 1 dulu, dan kita mulai dari stitch yang sama dengan chain 1, kita buat single crochet 3. 1, 2, 3. Berikutnya kita buat increase 3 kali atau 2 single crochet dalam satu stitch 3 kali. Increase yang pertama, increase yang kedua, increase yang ketiga, dan single crochet 3. 1, 2, 3. Row 2 selesai. Berikutnya kita putar dan kita ke row 3, chain 1. Dimulai dari stitch yang sama dengan chain 1, kita buat single crochet 3. 1, 2, 3. Berikutnya kita buat single crochet lalu increase sebanyak 3 kali. Single crochet, increase yang pertama, single crochet, increase yang kedua, single crochet, increase yang ketiga, dan single crochet 3. Slip stitch, lalu kita fasten off atau potong benangnya yang di tengah. Nah, dan untuk tempat magnetnya ini kita bikinnya 2. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini tempat magnet selesai, panel 1 selesai. Sekarang kita lanjutkan membuat panel kedua. Kita lanjutkan ke panel yang kedua. Jadi panel yang kedua kita hanya akan membuat single crochet aja. Di awal row kita buat slip knot dulu. Berikutnya kita buat chain 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dan di sini makainya yang hakpen nomor 6. Jadi yang nomor 4 itu hanya untuk yang membuat tempat kancing magnet. Kita mulai pada chain kedua dari hook 1, 2. Kita makainya bump loop biar rapi aja. Kita buat single crochet 4. 1,
2, 3, dan 4. Dan row 1 selesai, lalu kita putar chain 1 sebagai bantuan naik. Jadi ini setiap awal row kita buat chain 1 sebagai bantuan naik, dan kita mulai dari stitch yang sama dengan chain 1. Untuk row 2 sampai row 6 kita hanya akan membuat single crochet 4. 2, 3, dan 4. Nah, dilanjutkan ini sampai row yang ke-6. Row 2 sampai row 6 single crochet 4. Row 6 selesai, kita putar, kita ke row 7. Di row 7 kita akan membuat increase, single crochet 2, dan increase. Increase, single crochet 2, 1, 2, dan increase. Jadi untuk row 7 ini kita akan punya 6 stitches atau 6 single crochet. Kemudian row 7 selesai, kita putar, dan berikutnya untuk row 8 sampai row 18 hanya membuat single crochet 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, silakan dilanjutkan sampai row 18. Ini row 18 yang sudah selesai, lalu kita putar dan kita ke row 19. Di row 19 kita buat increase, lalu single crochet 4. 1, 2, 3, 4, dan increase. Jadi row 19 ini kita punya 8 stitches atau 8 single crochet. Lalu kita putar, berikutnya row 19 sampai row 68 kita hanya akan membuat single crochet 8. Oke, ini row 19. Row 20. Row 20 sampai row 68. Oke, ini row 19 yang sudah selesai, sekarang row 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, silakan dilanjutkan sampai sampai row 68. Dan ini setelah row 68 selesai, kita putar, lalu kita ke row 69. Di row 69 kita akan membuat decrease atau pengurangan, dan untuk di awal ini kita tidak menggunakan chain 1. Jadi habis diputar lalu kita skip 1. Berikutnya kita buat single crochet 5. 1, 2, 3, 4, 5, dan yang terakhir kita buat decrease. Row 69 selesai, kita punya 6 stitches. Lalu putar. Berikutnya untuk row 70 sampai row 80 kita akan membuat single crochet 6 pada setiap row. Nah, kalau tidak row yang tidak decrease berarti kita pakai chain 1 sebagai bantuan naik. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, silakan dilanjutkan single crochet 6 sampai row yang ke-80. Ini row 80 yang sudah selesai. Sekarang kita ke row 81. Kita putar, dan row 81 kita akan membuat decrease. Jadi tidak ada chain 1 di awal row. Kita skip 1. Lalu kita buat single crochet 3. 1, 2, 3,
dan kita buat decrease. Jadi pada row 81 ini kita akan punya 4 stitches atau 4 single crochet. Row 81 selesai, kita putar chain 1 sebagai bantuan naik. Nah, yang berikutnya untuk row 82 sampai row 87 kita hanya akan membuat single crochet 4. 1 2 3 dan 4. Oke, ini dilanjutkan sampai row 87, single crochet 4 pada setiap row. Oke, ini setelah row 87 selesai, ini jangan di fasten off atau jangan diputus benangnya, tapi kita akan joining dengan panel yang pertama. Anggap ini panel pertama badan depan, dan kita itu joiningnya dari dalam. Nah, kayak gini kan. Ups. Nah, seperti ini. Ini bagian atas yang bubble-nya 9 ini bagian bawah. Nah, kita akan joining dari bagian dalam. Nah, jadinya begini. Ini boleh di chain 1, joiningnya hanya pakai SC pada setiap stitch. Ups. Oke, SC. Stitch berikutnya SC. Stitch berikutnya juga sama, single crochet atau SC. Stitch berikutnya juga hanya single crochet pada setiap stitch. Kita merajutnya pada bagian dalam tas. Oke, seperti ini. Nah, ini dilanjutkan pada setiap stitch, sisi kiri, bawah, sisi kanan, sampai nanti di sudut yang kanan atas ini. Oke. Setelah itu, kalau sudah selesai, baru benangnya dipotong atau di fasten off. Jadi begini nanti. Oke. Ini sudah selesai untuk joining panel pertama dan panel kedua. Anggap panel pertama ini yang badan depan. Oke, jadi kalau kita lihat depannya itu nanti begini. Nah, berikutnya kita sambungkan panel pertama yang badan belakang. Jadi yang bagian luar dan bagian luar ini saling berhadapan di dalam begini. Oke, seperti ini. Dan caranya sama, hanya single crochet pada setiap stitch pada sisi kiri, bawah, dan kanan. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, setelah selesai dengan joining yang kedua seperti ini, langsung kita balik. Jadi sekarang posisi yang menghadap ke kita itu posisi yang memang harusnya menjadi bagian luar dari litani tas ini. Oke, atau RS, right side. Kita balik, dan ini tidak kita fasten off, tidak kita putus benangnya, karena berikutnya kita akan membuat lining atau single crochet berkeliling pada bagian atas. Jadi hanya membuat single crochet pada setiap stitch. Dan perlu diingat untuk bagian yang sudut ini kan sudah ada isinya nih, ini berarti tidak usah kita isi. Kita mulai, kita buat chain 1, lalu buat single crochet pada setiap stitch. Ini biar gak bingung, single crochet yang pertama boleh kita beri penanda. Sebentar, penanda saya, oh ini kita kasih penanda aja biar aman. Terus ini dia agak turun. Ini yang ini. Pokoknya yang sudah ada isinya itu stitchnya berarti tidak kita isi. Ini di sini.
Nah, ini yang sudutnya ini kan sudah ada isinya. Isinya kan yang ini kan. Berarti ini tidak kita isi. Lanjut. Nah, kayak gini. Dan ini dilanjutkan sampai dengan stitch yang terakhir, lalu slip stitch pada single crochet yang pertama. Oke, ini ada tambahan. Jadi tadi kan kita dari atas ini lalu ketemu dengan ini stitch ujung sudut ini yang sudah ada isinya, itu kan nggak kita isi. Lalu kita ke bagian yang flat, yang depan ini yang flat. Stitch pertamanya ini beri penanda. Lalu yang di sebelah kirinya ini, oke, ini stitch terakhir sebelum sudut. Ini sudut yang sudah ada isinya. Ini SC terakhir sebelum ketemu sudut yang sudah ada isi, kita beri penanda. Jadi nanti ini fungsinya ketika kita memasang tempat kancing magnetnya biar dapat pas di tengah-tengah. Kalau saya ini dari penanda yang hijau ke yang orange, ini saya dapatnya 19 cm. Jadi nanti posisi kancing magnetnya ada di tengah-tengah dari 9, bukan 19 cm, maaf, 19 stitches atau 19 single crochet. Nanti posisi kancing magnetnya di tengah-tengah sini. Oke, silakan dilanjutkan. Setelah selesai dengan single crochet berkeliling pada bagian atas untuk row satunya, nah berikutnya kita nggak slip stitch dulu. Berikutnya kita akan buat slip stitch pada setiap stitch. Oke, jadi kalau saya slip stitchnya sampai di sebelum penanda. Nah, untuk pemasangan tempat kancing magnet ini, jadi kita akan memasangnya begini. Nah, yang bagian flatnya ini yang akan kita tempel dengan tasnya, dan ini butuh 5 stitches. Jadi karena ini saya yang antara penanda hijau dan orange ini ada 19 stitches dikurangi 5, berarti sisanya 14. 14 itu dibagi 2, 7 stitches kanan, 7 stitches kiri, terhitung dari yang penanda ini. Kita mulai aja untuk row 2. Tadi SC pertama yang ini, kita langsung hitung ini sebagai slip stitch yang pertama. Slip stitch. Oke, kita beri penanda. Aduh, penanda saya di mana? Bentar. Kita beri penanda slip stitch yang pertama. Oke, kita kerjakan dulu sampai di 1 stitch sebelum penanda yang pertama. Oke, ini. Nah, ini sudah penanda yang pertama. Ini kita hitung, kita buat slip stitch 7 kali. 1 2 3 4 5 6 7. Oke, setelah 7 kita ambil tempat penandanya. Ini magnetnya sudah saya pasang. Boleh dipasang dulu, boleh nanti terakhir pas tasnya udah jadi. Bebas. Nah, di kancing magnet ini kita kan joining nih. Ini slip stitchnya 5 kali. 1 2 3 4 5. Oke, baru ini sisanya sampai di penanda ini 7 kali slip stitch. Kalau saya membawa benang yang ada di belakang ini, kalau pakai slip stitch ini yang pertama kita tindas dulu 1. Oke, ini yang kedua
ini kita buang ke bawah 2, lalu yang ketiga kita tindis lagi, keempat kita buang ke bawah, jadi selang-seling gitu. Oke, ini yang kelima kita kita tindis lagi, yang keenam buang ke bawah. Oke, ini yang ketujuh, berarti ini kita tindis lagi, jadi tindis buang gitu. Nah, seperti ini. Dan ini dilanjutkan untuk sisi yang satunya, caranya sama. Ini dilanjutkan slip stitch pada setiap stitch, berarti nanti kalau sudah sampai yang di penanda ini 7 stitches, lalu ambil tempat kancing magnetnya, dibawa juga di joining 5 stitches, lalu ke kiri 7 stitches sampai penanda, berikutnya dilanjutkan slip stitch sampai yang di stitch yang terakhir. Nah, kalau sudah di stitch yang terakhir, slip stitchnya, lalu kita putus benangnya, terus ini hooknya kita tarik. Nah, seperti ini. Kita akan rapikan dengan dengan jarum tapestry. Jadi jarum tapestry-nya ini kita masukkan pada slip stitch kita yang pertama kayak gini dari depan. Lalu kita masuk lagi ke slip stitch yang terakhir, berarti yang ini dari belakang seperti ini. Terus bawa ke sampingnya. Dan kita kunci di belakang sini, nggak apa-apa. Oke, seperti ini, selesai. Dan fasten off. Nanti benang-benang yang di belakang ini, yang di dalam, silakan dirapikan. Nah, ini tasnya sudah selesai. Berikutnya kita akan pasang ring D-nya. Jadi ring D-nya itu di bagian samping sini. Ini kurang lebih 3 stitches ke bawah dari bagian atas. Ini yang kita slip stitch, kita hitungnya dari sini. 1, 2, 3, berarti di sini. Atau agak ke bawah gini juga boleh, disesuaikan aja. Oke, ini pasangnya dengan benang dan jarum tapestry aja. Dan ini sudah selesai, kita pasang untuk ring D-nya seperti ini. Terus kita tinggal pasang handle-nya, taruh di sini. Ini boleh handle panjang, boleh handle pendek, terserah teman-teman aja. Jadi ini tasnya memang kecil, kurang lebih itu panjangnya ini 19, lebarnya 6 cm, tingginya 13, itu kurang lebih ya. Karena kan kadang ply untuk milk cotton 5 ply ini kadang plynya tidak konsisten, ada beberapa warna yang kayak plynya sama 5 ply tapi tidak tebal gitu, ada yang tebal kayak misalkan warna hitam itu biasanya dia lebih tebal daripada warna yang cerah. Oke, dan ini tasnya kita sudah selesai. Dan demikianlah tutorial dari saya untuk litany bag. Tasnya seperti ini. Ini boleh teman-teman kasih furing sendiri. Oke, jadi ini litany bag kita selesai. Dan demikianlah tutorial dari saya untuk litany bag. Saya Joan Val, sampai ketemu di tutorial berikutnya dan terima kasih.